Tuhan, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, mataku tertuju padamu. Bapak Revi Awandatu. Bapak Hari Andi akan buka kita dalam doa pembukaan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh berkesempatan untuk kami bersama-sama ada di rumah Tuhan. Dengan segala kerinduan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar lewat puji-pujian kami nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau juga yang sudah persiapkan hamba-hambamu yang akan melayani sore hari ini dengan urapan yang baru dari Tuhan. Sehingga kami sore hari ini semua yang datang kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, dipersilakan kita untuk duduk. Saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berikan salam samping kiri dan kanan, kan angkat tangan begini aja, samping kiri dan kanan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal telah ku minta. Amin.
Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatanku. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan hidup. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini saya buka ruang kesaksian. Bagi siapa yang mau bersaksi, diberikan waktu dan tempat. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita lanjut pujian yang berkata, Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Amin. Dengan Yesus ku akan masa depan. Ku tak gentar menghadapi awan yang gelap, karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku. Ku berharap padanya, karena Roh Kudus ada menerangi hidupku, panjang umur jalanku. Amin. Dengan Yesus, dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus ku akan menang masa depan. Ku tak gentar menghadapi awan yang gelap, karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku. Ku bersandar padanya, karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung. Dengan Yesus saya jemput kita bangkit berdiri. Dengan Yesus, amin, ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus bukan menatap masa depan. Tak gentar menghadapi
bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalan. Karena Roh Kudus ada, karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku. Karena Roh Kudus ada, karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku. Puji Tuhan, saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi katakan, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Lagi kita angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Amin. Habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yong. Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naik kepadamu Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Kami boleh ada di rumah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya kedatangan kami Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Dengan persembahan tubuh ini Tuhan, yang Engkau sudah sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh ada kekuatan ketika kami memuji Engkau Tuhan. Firman-Mu menguatkan, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan jalan keluar lewat pujian Tuhan. Engkau ada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan firman pribadi-Mu Tuhan, hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dengan firman-Mu kami bisa menyelusuri hari-hari yang banyak kesukaran ini Tuhan. Bersama Engkau kami bisa lakukan segala perkara yang mulia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau urapi. Kami bersyukur Tuhan, kami yang ada Engkau sudah mengurapi juga. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kepadamu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Nemo Bahar. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Saudara semua sehat, amin. Diberkati Tuhan, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali sore hari ini Bapak Ibu. Kita semua tahu kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, haleluya. Di luar sana banyak tantangan, banyak ketakutan, tapi saya yakin dan percaya kita semua punya iman. Tuhan tahu menolong dan melindungi orang-orang yang berharap kepada Dia, puji Tuhan. Kita akan kembali mempelajari firman Tuhan sore hari ini, dan saya senang dengan tema yang diberikan oleh Ibu Gembala saudaraku, yaitu tentang mengasihi Tuhan. Dan saya langsung saja kita buka di dalam Lukas pasal yang, kenapa pasal 25 ya? Pasal 10 saudaraku ya, bukan pasal 25, pasal 10 ayat 25. Mohon maaf, Lukas 10 ayat 25. Jauh banget Lukas 25. Oke, jadi judul firman Tuhan saya akan bagikan sore hari ini, mengasihi Tuhan seperti orang Samaria yang baik hati. Yang saudara yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan sama saya, puji Tuhan. Men, mari kita mau lihat satu pelajaran dari firman Tuhan, bagaimanakah contoh atau teladan dari orang yang mengasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita sama-sama baca Lukas 10 ayat yang ke-25. Mohon maaf, ayatnya salah di sana saudara ya. Lukas 10 ayat 25. Saya akan bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Puji Tuhan. Saya akan bacakan terus. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Katakan sembunyikan, saudaraku. Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Saudara, sedikit latar belakang dari cerita ini. Sebelum Yesus berhadapan dengan seorang ahli Taurat, yang biasanya orang pandai, namanya ahli, ya. Ahli itu biasanya ahli sama kitab, pakar. Nah, Lukas mencatat cerita itu berlanjut, saudara ya, dan pasti ada hubungannya dengan cerita sebelumnya. Supaya kita sedikit mengerti background latar belakang dari cerita ini yang menarik ini. Sebelumnya digambarkan, saudara bisa lihat di sana, di pasal yang ke-10 ini, saudara, kita bisa lihat sekilas saja. Tuhan Yesus memberi perintah mengutus, saudara bisa lihat 70 murid-muridnya dari orang-orang latar belakang biasa saja, nggak ada orang-orang yang luar biasa. Dikatakan tadi adalah orang-orang kecil saja, ya. Tapi diperlengkapi oleh Tuhan, dipanggil, dipilih, diberikan kuasa, dan orang-orang yang kecil ini ketika diutus oleh Tuhan, ketika mendapat perintah dari Tuhan, mendapat otoritas dari Tuhan, mendapat wewenang dari Tuhan, saudara, orang-orang kecil bisa melakukan perkara-perkara besar. Luar biasa. Setan pun lari terbirit-birit, dikatakan saudaraku, ya kan. Sampai Yesus sendiri bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit. Hanya gara-gara 70 orang kecil. Orang biasa yang dipanggil, diperlengkapi, disertai oleh Tuhan Yesus. Mereka melakukan hal yang luar biasa. Dan itulah yang berkenan di mata Tuhan. Kayak nggak usah heran cerita berikutnya, Lukas mempertentangkan, mengkontradiksikan antara orang kecil dengan orang pandai. Atau orang yang merasa diri pandai, saudara. Orang-orang kecil ini yang dibilang nobodies, orang-orang yang bukan siapa-siapa ini, tapi karena dipanggil sama Tuhan, saudaraku, dipakai sama Tuhan, mereka semua melakukan hal-hal yang luar biasa. Sampai mereka sendiri kaget, mereka sendiri heran-heran, mereka sendiri bersuka cita, mereka semangat, mereka datang pulang dan cerita sama Tuhan, Tuhan, Guru, waduh luar biasa, sampai semua setan pun lari, semua penyakit kami sembuhkan. Mungkin mereka juga nggak nyangka, saudaraku, ya, mereka pikir, wah siapa saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Memang saudara dan saya nggak pernah punya ada apa-apa. Amin, 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 saudara. Jangan pernah kita merasa diri kita itu ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya, yang ada apa-apanya itu Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus beserta sama kita, makanya kita nggak perlu jadi apa-apa. Kita tahu Tuhan Yesus yang apa-apa, pasti sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena memang Tuhan justru mencari orang-orang yang kecil ini, saudara. Dan kalau kita merasa diri nggak mampu, nggak berdaya, rasa diri kita nggak bisa dan sebagainya, that's a good sign, itu tanda yang baik, saudaraku. Justru orang-orang seperti itulah yang berkenan di mata Tuhan, kata firman Tuhan.
Justru Tuhan cari orang-orang yang merasa dirinya tuh gak berarti. Orang yang merasa dirinya itu bukan apa-apa. Bukan orang yang merasa dirinya tuh gak hebat. Wah, saya mah gak bisa. Saya mah apa tuh gitu. Saudara, saudara ya. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang perlengkapi. Jangan heran saudara sendiri kan kaget-kaget. Tuhan bisa pakai saudara jadi berkat buat orang lain. Dan itu sebabnya maka apa? Digambarkan di sini. Bedanya antara orang kecil dengan orang yang merasa sok pandai. Next slide. Dan dikatakan Yesus sangat bersuka cita. Hanya satu kali dalam seluruh Alkitab dikatakan Yesus itu agaliau, saudaraku. Agaliau itu bukan cuma kara. Kalau kara itu, bersuka cita, saudara ya. Bahasa aslinya kara. Tapi kalau agaliau itu melunjak-lunjak, sukacitanya meluap-luap sampai seperti tak terkontrol. Seperti wah, lebay. Istilahnya, saudara. Satu kali itu saja dikatakan Yesus begitu senang sekali dia melihat murid-muridnya itu dipakai sama Bapaknya, dipakai sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya saudara bisa dipakai sama Tuhan? Kalau ada amin semua saudara? Jangan berpikir, wah kalau gak ada Bapak Gembala terus gereja ini gak ada yang bisa dipakai. No, siapapun Tuhan bisa pakai. Karena yang luar biasa itu bukan manusianya, Tuhannya yang luar biasa. Makanya jangan pernah punya alasan kalau kita berpikir bahwa that's it. Wah udah gak mungkin lagi. Enggak. 2000 tahun gereja hidup saudaraku bukan karena satu orang manusia yang berjasa paling luar biasa sehingga gereja bisa bertahan. Kalau dia gak ada gereja mati. Oh tidak, 2000 tahun gereja sudah mengalami macam-macam hal. Toh gereja tetap hidup dan bahkan lebih berkembang, lebih luar biasa lagi. Aliran Pantekosta saudara dimulai, kita mau rayakan 100 tahun depan dimulai di Indonesia. Tapi 100 tahun 1909 saudaraku ya dimulai pertama kali gerakan Pantekosta di Amerika saudaraku. Sekarang saudaraku sudah 101 abad lebih. Saudara tahu 500 juta, 500 miliar penduduk dunia itu orang Pantekosta. Mau digimana-gimanain juga gereja Pantekosta, mau digimanain juga toh tetap berkembang. Karena apa? Karena gereja Tuhan bukan bergantung sama manusia, bergantung sama kuasanya Tuhan. Makanya gak ada alasan kita kecil hati. Gak ada alasan kita terlalu berharap bersandar sama kekuatan, sama kepandaian manusia. Enggak. Gereja gak perlu seperti itu. Gak perlu terlalu membesar-besarkan kemampuan manusia. Karena bukan manusia yang bisa membuat gereja itu bertumbuh dan bertahan. Hanya karena kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Oh iya, puji Tuhan. Dan itu sebabnya saya tulis pilihan Tuhan. Saudara percaya saudara dipilih sama Tuhan? Yes. Saudara semua dipilih sama Tuhan. Kita dipilih bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan kita yang luar biasa. 70 murid. Nobodies. Kalau ada guru yang lain melihat 70 orang ini, aduh ini nggak ada bakat, nggak ada potensi, nggak ada kelebihannya, nggak mungkin lah jadi orang-orang hebat. 70 orang ini nggak ada apa-apanya. Tapi karena Yesus yang luar biasa, maka 70 orang pun bisa jadi luar biasa. Puji Tuhan. Dan ini dipertentangkan, kita sekarang masuk kepada kisah ini. Bagaimana seorang yang merasa dirinya pandai, seorang yang merasa dirinya bijak. Tadi kita lihat, justru orang-orang seperti itu Tuhan sembunyikan pribadinya. Tuhan sembunyikan kuasanya. Tuhan tidak mewahyukan dirinya kepada orang-orang yang full of himself. Terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa. Justru orang-orang kayak gitulah yang Tuhan gak mau. Saya gak mau kasih lihat, saya gak mau kasih tunjuk, saya gak mau kasih bukakan perwahyuan yang lebih dalam. Ini ahli kitab nih saudara. Dikatakan saudara lihat ayat 25. Pada suatu kali berdiri seorang ahli kitab. Ini mungkin lagi seperti sekarang saudara ya. Di settingnya mungkin di sinagog. Tidak tentu di sana tetapi kemungkinan. Yesus lagi mengajar. Lagi sedang dia mengajar. Tiba-tiba langsung berdiri seorang ahli kitab. Di tengah pembicaraan lagi Tuhan Yesus lagi khotbah. Mungkin lagi mengajar. Langsung berdiri. Langsung nantang. Ya gitu saudara ya. Berdiri menyajukan pertanyaan. Bukan untuk mencari kebenaran. Tapi untuk mencoba. Jadi istilahnya orang ini karena merasa diri pintar mau ngajak Yesus adu debat, saudara. Debat teologi, debat pengetahuan kitab. Mana dia pikir, siapa sih? Rabi masih muda, latar belakangnya juga dari mana dia? Saya nggak kenal dia bukan keturunan imam besar, bukan keturunan orang Lewi, bukan keturunan imam. Coba saya mau tes sama dia, saya mau uji sama dia. Jadi dia ajak debat.
teologis, ya, dari dia debat kitab. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat, dia bukan mencari jawaban seolah-olah dia tidak tahu. Dia sudah tahu jawabannya. Cuma dia ngetes, saudaraku, ya kan. Yesus tahu ini orang nanya bukan mau cari kebenaran, datang kepada Yesus bukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi mau nguji, mau ngetes, mau mencoba-coba sama Tuhan, saudaraku, ya. Saya percaya nggak ada di tempat ini yang seperti itu. Saudara semua datang kemari karena memang benar-benar mau cari kebenaran, haleluya. Tapi ini ada orang kayak begini, saudara, mau nguji, mau ngetes. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Rupanya orang ini mengerti bahwa hidup ini bukan cuma yang kelihatan ini saja. Yang kita sekarang sama-sama sedang alami, semakin disadarkan bahwa hidup ini mudah sekali, saudara, ya. Sekarang sehat, besok kita nggak tahu. Teman saya, rekan hamba Tuhan, dulu teman youth camp dulu, saudara, tahun 80-an tuh saya suka youth camp ke Beji, masih SMP, saudara, ya. Dari Bali kami rombongan naik mobil rame-rame youth camp. Kalau udah bulan-bulan Juni, bulan Juli itu di sekolah kitab di Beji. Nah, teman saya ini sama-sama dulu kita masih SMP. Terus pisah, nggak pernah saling ketemu sudah jadi komisi pusat pemuda. Waktu itu saya ikut komisi pemuda. Wah, ketemu, waduh, sudah juga jadi hamba Tuhan, anak gembala juga dia, saudara, ya, gembala di Kalimantan. Baru kapan itu? Minggu lalu ya? Kapan yang kita dengar beritanya? Saudara, ya, aduh. Masih umur lebih muda dari saya, saudaraku, ya. Hanya gara-gara diare. Bukan COVID, diare, saudaraku. Kurang air, dehidrasi, masuk ICU 5 menit, duduk-duduk, masuk di ruang ICU, baring 5 menit, mundur, lewat, saudaraku. Aduh, masih muda, lebih muda dari saya. Ya ampun, saya pikir betapa fananya hidup ini. Tapi kita tahu bahwa hidup ini bukan cuma yang di sini, ada hidup kekal di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 saudara. Hidup yang sekarang mah ya, seberapa yang dikasih Tuhan ya, percaya ya, kita syukurilah. Tapi yang pasti nggak berhenti sampai di situ, kan? Orang ini mau ngetes sama Tuhan. Ayo, gimana caranya dapat hidup yang kekal? Dan dia bukan bertanya sekali lagi, saudara, mau cari kebenaran, dia sudah tahu apa yang jawaban dia, dan dia cuma mau ajak debat sama Yesus. Jadi ini memang orang yang ya dijauhkan Tuhan, kiranya kita tergoda menjadi orang seperti itu, saudara. Next slide. Maka dia mengetes, dan Yesus pun karena sudah tahu orang ini cuma hanya tes, maka Yesus berkata, ya, kamu ahli Taurat? Kok nanya sama saya? Istilahnya gitu, saudara, ya. Pertanyaan dijawab sama pertanyaan, itu gayanya Tuhan Yesus. Ya, menurut kamu bagaimana? Kamu yang ahlinya kitab, menurut kamu apa? Yesus balikin aja daripada panjang lebar, udah, ya sekarang menurut kamu apa? Maka dia langsung jawab, saudaraku, yang sekarang menjadi tema kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Dan kasihilah, wah, gak cuma sampai dikasihi Tuhan. Karena biasanya itu doa orang Israel setiap pagi, Shema Israel, dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu doa setiap pagi, syahadat mereka setiap pagi, saudara. Kalau saudara ke Israel, setiap pagi siaran televisi mereka bangun, itu azan paginya mereka istilahnya, saudara. Ya, itu doa ini, ayat itu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu setiap hari. Dia sudah hafal mati, saudara. Sudah tahu dia, dan dia tambahkan, dan juga kasihilah sesama. Wah, luar biasa. Pandai. Baru banyak yang tahu bahwa ikut Tuhan itu bukan soal pandai, bukan soal banyak tahu, tapi ikut Tuhan itu soal hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak diukur dari pintar bicara, saudara, tidak diukur dari banyak taunya, bukan. Kalau baca banyak, ngafalin sih jago, saudara, ya, semua juga bisa. Tapi pelaksanaannya itu kan beda lagi urusannya, bukan, saudara. Jadi maka orang ini bilang, wah, Yesus sendiri bilang, top deh,
memang benar ahli Taurat. Tepat katamu, kata Yesus, jawabmu itu benar. Sekarang masalahnya adalah perbuatlah demikian. Istilahnya apa? Jangan cuman jangan cuman pinter ngomong, jangan cuman saudara pinter ngutip ayat, jangan cuman wah klise saudaraku. Kita mungkin saudara yang sudah lama ikut Tuhan udah sering banget dengar istilah ini, kasih lihat Tuhan, kasih lihat Tuhan, kasih lihat Tuhan. Tapi ngasihi Tuhan tuh kayak gimana sih? Karena seringkali kita ke gereja, saudaraku dengar khotbah, dan kita amin, 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 ya kan saudara. Termasuk saya juga, saya nggak cuma ngomongin orang, saudara, saya juga begitu. Kita keluar dari gereja juga, ya sudah, pokoknya kita sudah merasa bahwa sudah beribadah sama Tuhan, padahal sebenarnya itu baru sebagian. Bukan cuma mendengar, tetapi melakukan. Amin, amin, saudara. Melakukan firman, barulah kita berbahagia, kata Yakobus. Nah, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Nah, orang ini, saudara, sayang sekali. Seandainya dia bertanya untuk cari kebenaran, maka dia pasti akan dapat berkat dari Tuhan. Dia bukan cuma tahu, tapi dia mengalami hidup kekal. Dan orang ini bukan mau cari kebenaran, sehingga dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak diberkati oleh Tuhan. Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Ya sudah, segitu yang dia punya, dia tidak dapat lebih daripada Tuhan, bukan? Seandainya dia datang benar-benar ingin diajar sama Tuhan, dia datang pengen rindu Tuhan ajar sama saya, kasih tahu saya kebenaran, berikan saya rema, berikan saya sesuatu dari Engkau Tuhan, maka pasti dia pulang diberkati sama Tuhan. Dan justru yang membuat dia tidak diberkati bukan Yesusnya, bukan yang khotbah, bukan yang siapa, tapi yang membuat dia tidak diberkati karena dirinya terlalu penuh dengan diri sendiri. Coba saudara ingat-ingat berapa banyak kali kita datang ibadah itu bukan benar-benar mau Tuhan say something, ya. Berbicaralah Tuhan, hambamu hendak mendengarkan. Coba gitu saudara, ya kan. Bukannya cuma pokoknya datang, saya sudah tahu firman dan seterusnya. Ya saudara, sikap kita pakai firman Tuhan, camkanlah bagaimana kita mendengar, ya. Tanah hati itu tergantung sama bagaimana kita mendengar. Kalau kita datang mendengar mau untuk diajar, maka pasti kita pulang diberkati Tuhan. Haleluya. Karena itu kembali lagi sama kita, bukan sama yang khotbah, bukan sama puji-pujian dan sebagainya. Enggak, saudara, saya yakin saudaraku, biarpun yang main gitarnya cuma 4, udah tuh senarnya putus dan suaranya biru-biru, tapi kalau mereka nyanyi dengan sungguh, saudaranya dengan sungguh, saudara pasti diberkati Tuhan juga. Saya pernah ngunjungin, kami setiap bulan kunjungan ke gereja-gereja saudara ya, yang perintisan-perintisan. Kami di Bali sebelum COVID, kami bawa sembako dan sebagainya. Wah, ibadah dengan saat ala kadarnya, panas-panas, kipas-kipas, ruangan sempit, kumpul-kumpul rame-rame saudara ya. Di kampung-kampung saudara masuk-masuk, tapi kalau karena sukacita ada hadirat Tuhan, pulang diberkati Tuhan. Dan saya melihat orang memuji Tuhan sungguh. Dan mereka tetap dikuat di dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi minus seperti apapun. Karena memang kembali lagi saudara, berkat Tuhan itu gak susah nyarinya. Bahagia itu sederhana, taat sama Tuhan. Sederhana sekali. Jadi jangan sampai kita tidak menerima berkat pada sore hari ini. Terus kita baca, terus next. Maka saudaraku, dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa kehidupan kekal itu sebenarnya kerinduan semua manusia? Jauh di lubuk hati kita semua, kita tuh pengen hidup kekal. Mau mengakui atau tidak mengakui. Orang ateis sekalipun bilang, nggak ada hidup yang kekal, nggak ada kematian. Saya pikir-pikir, kenapa sih mereka sewot banget sama Tuhan? Kalau memang nggak percaya sama Tuhan, ngapain diributin? Kalau memang Tuhan tuh nggak ada, ya buat apa disewotin? Justru mereka sewot karena mereka tahu Tuhan ada. Kenapa mesti diributin soal kehidupan setelah matian? Orang suka marah sekali, wah apa, nggak mungkin dan sebagainya. Kalau memang nggak mungkin, kenapa kamu ribut? Kenapa kamu pusing? Ya sudah, kalau memang nggak ada, ngapain diributin? Justru karena memang jauh di dalam lubuk hati kita semua saudaraku, kita tahu kerinduan kita hanyalah hidup kekal. Duh saudara, kita tuh mau kerja berapa tahun, kita mau mendapat banyak harta seberapa banyak, toh kita mau sukses kayak bagaimana, toh pulang terakhir-akhir juga 2x1. Betul apa betul saudara? Halo, betul apa betul? Mau dibawa semuanya? Nggak bisa. Mau dikemanain? Udah. Toh pada akhirnya toh semua sampai di situ, udah kita nggak akan kemana-mana lagi. Pengen punya rumah 3, 4, 5, 7, emangnya semua mau dibawa? Enggak. Sudahlah 2x1 selesai. Toh cuman itu juga, datang telanjang, pulang telanjang, kata Ayub, bukan? Mau apa lagi yang mau diributin saudaraku? Ya, apa lagi yang mau kita mau di dunia ini? Aduh, sudah dikasih Tuhan. Makanya bersyukur kita tuh punya Tuhan. Kita tahu hidup ini bukan cuma yang sekarang, tapi kita tahu di sana nanti kehidupan kita yang sesungguhnya terjadi dalam hidup ini.
Tapi tahukah saudara bahwa hidup kekal bukan cuma soal nanti. Karena hidup kekal dimulai sekarang. Katakan sekarang Bapak Ibu. Sekarang ketika kita mulai ada di dalam Tuhan, itulah hidup kekal. Tahukah saudara ada banyak orang hidup seperti saudara, makan, minum, tidur, bekerja, beraktivitas seperti saudara. Tapi tahukah saudara ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mengalami banyak masalah seperti mereka. Mungkin masalah kita lebih besar dari mereka. Tapi kenapa saudara bertahan? Kenapa saudara tetap punya pengharapan? Kenapa saudara tetap bisa tersenyum? Tetap bisa bersukacita? Tetap bisa beribadah? Karena saudara tahu saudara punya hidup kekal di dalam diri saudara. Berapa banyak orang depresi sekarang? Berapa banyak orang stres sekarang? Berapa banyak orang gak bisa kemana-mana, isolasi dan sebagainya? Aduh, hidupnya sudah kayak udah berakhir semuanya. Hanya gara-gara COVID. Sudah dikasih Tuhan, jadi anak Tuhan itu luar biasa. Saudara, gak bisa ibadah, gak, no problem. Online juga bisa streaming, haleluya, puji Tuhan. Kita tetap gembira, haleluya. Itulah yang namanya hidup kekal. Ada banyak orang lebih kaya dari saudara, lebih banyak punya apa-apa. Apakah mereka lebih bahagia sama saudara? Saya mau tanya sama saudara, apa betul mereka lebih bahagia daripada saudara? Belum tentu. Belum tentu. Tak berapa banyak orang-orang kaya bunuh diri. Berapa banyak orang terkenal memilih hanya lebih untuk mati saja daripada hidup. Berapa banyak orang sudah nggak ada harapan, sudah nggak ada gairah, nggak ada sukacita jalan hidup ini sudah ya kan. Padahal kita mungkin makan cuma seadanya, hidup cuma begini aja, saudaraku ya. Firman Tuhan bilang makan minum cukuplah, haleluya, puji Tuhan. Sukacita kita, semangat hidup kita lebih besar daripada mereka. Kenapa? Karena kita punya hidup yang sejati yang disebut sebagai hidup kekal. Makanya Yesus bilang, ayat yang ke-28 di situ saudara dikatakan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Dia akan nanya tentang hidup kekal itu bagaimana caranya. Yaitu jawabanmu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Hidupnya itu dimulai. Kalau kamu sudah mengerti apa yang kamu ngomong sendiri, bukan cuma tahu saja, bukan cuma pintar ngomong saja, tapi kamu mengerti dan mengasihi Tuhanmu, pasti hidupmu mengalami hidup kekal hari ini juga. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, tetap semangat, tetap ada pengharapan dalam hidup ini. Amin, 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 saudara. Ya mau bagaimana juga di dunia ini, saudara mau ditakutin kayak gimana, sudahlah. Ya, waktu kami datang kemari untuk berduka, pulang juga naik kendaraan, saudara, macam-macam aturannya, saudara. Di Jawa Barat beda peraturannya, Jawa Tengah beda, Jawa Timur beda, di Bali juga beda, saudara. Yang mana mau diikutin peraturannya semua? Kalau semua mau diikutin, saudara nggak akan pernah bisa. Yang saat ini berubah lagi. Aduh, capek deh. Yang pasti yang saya tahu, Tuhan tahu melindungi orang yang berharap bersandar kepada Dia. Pokoknya saya aman di dalam Tuhan, gitu aja dah. Mau diikutin kayak gimana juga, aduh. Di tempat-tempat semua berbeda-beda, saudara ya. Kami di Denpasar, mungkin di sini masih mendingan, sudah nggak kelihatan, nggak terlalu pengaruh, mungkin 10-20% saja bedanya ya. Tapi kalau saudara ke Bali sekarang, aduh, saudara di Kuta itu mati. Sanur itu, aduh, benar-benar 90-80% ekonomi. Nangis. Benar-benar nangis jemaat. Tapi memang kemurahan Tuhan ya, sudah banyak kesaksian Tuhan tetap pelihara mereka, saudara. Tapi memang benar-benar wah luar biasa. Dan di sana lagi saudara, setiap daerah, setiap kampung, setiap banjar punya aturan masing-masing. Saudara mau ikutin aturan yang mana? Semua punya takutnya sendiri-sendiri, saudara. Aduh, luar biasa. Masih ada yang belum bisa ibadah. Rekan GPDI masih belum bisa ibadah gara-gara lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan seterusnya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ya inilah kita. Kalau kita sudah punya Yesus, kita tahu di dalam Dia kita aman, saudaraku. Ya mau di mana aturan dan sebagainya, saya tahu yang penting saya dekat dengan Tuhan, hatiku tenang, saudaraku ya kan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Nggak usah takut lah. Mau virus yang kelihatan nggak kelihatan, yes. Hidup saya bukan di tangan virus, hidup saya di tangan. Bukan saya bilang kita sok jago dan sebagainya, bukan. Saya tetap menjaga. Saya juga sama di gereja tetap menjaga protokol, tetapi toh akhirnya semuanya juga semua di tangan Tuhan, saudara, ya kan? Orang mau jaga-jaga banget juga akhirnya ya ada juga yang lewat. Oke, kembali lagi sama firman Tuhan. Jadi hidup kekal itu dimulai sekarang. Kehidupan yang sejati dimulai saat kita sungguh-sungguh taat sama kebenaran. Saudara mau taat sama firman Tuhan? Bukan cuma tahu, saudara, tapi taat. Perbuatlah, maka kamu akan hidup. Bukan cuma ngomongin lah kamu akan hidup, enggak. Pelajari terus kamu akan hidup, enggak. Perbuat. Nah ini orang sekarang dikasih tahu seperti itu ngeyel. Oh, jadi saya harus mengasihi sesama. Saudara mengasihi Tuhan? Amin.
Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Next slide. Nah, saudara, dari mana ahli Taurat ini tahu hukum intisari sebenarnya cara hidup, cara untuk mendapat hidup kekal atau hukum yang terutama kalau kita bandingkan dengan Markus 12 adalah mengasihi Tuhan. Karena kalau tahu kita pelajari saudara, mereka 1500 tahun belajar Taurat. Mereka mencoba mencari esensinya sebenarnya yang mana sih dari 319 perintah Taurat itu yang paling penting itu yang mana, yang paling esensi itu yang mana. Maka kalau kita boleh runut-runut saudara, semua aturan Taurat berpusat kepada 10 perintah Allah. Which is 10 perintah Allah terbagi menjadi 2 bagian, 2 loh batu. Masih ingat 10 perintah Allah saudara? Yang pertama, jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan ada berhala. Jangan menyembah patung, saudara. Jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Terus peliharalah hari Sabat. 4 hukum itu adalah hukum ibadah untuk kita belajar mengasihi Tuhan. 4. Selebihnya, jangan membunuh, mencuri, berzinah, saksi dusta, mengingini, hormati ayahmu dan ibumu. 4 berkenaan dengan mengasihi Tuhan. 6 dengan mengasihi sesama. Mana lebih banyak saudara perintahnya? 4 apa 6? 6. Itu esensinya. Nah 1500 tahun saudara, next slide. 1500 tahun saudara, bayangkan dari zaman Musa kasih Taurat 10 perintah Allah itu. Sebenarnya kalau kita boleh rangkumkan perjalanan sejarah Israel, jatuh bangun bangsa Israel, mereka sedang diajar sama Tuhan bagaimana belajar mengasihi Tuhan. Karena mereka ujung-ujungnya selalu salahnya adalah bikin berhala lagi, nyembah dewa lagi, berzina lagi dengan penyembahan berhala dan seterusnya. Gak mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gak mau belajar ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan. 1500 tahun dari zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus, itu yang ditekankan sebenarnya saudara. Bagaimana umat Tuhan harus belajar mengasihi Tuhan. Nggak usah tunggu 1500 tahun, saudara ya. Baru Musa 40 hari, 40 malam di atas gunung. Ingat ceritanya, saudara? Bawalah batu. Baru turun. Ih, kok rame sekali di bawah. Lagi ngapain itu? Oh, lagi ngeliwat bareng. Lagi makan-makan di bawah pesta. Lihat di bawah di sana, apa yang mereka lakukan, saudara? Sudah perintah pertama langsung dilanggar. Mereka sudah mendirikan berhala. Mereka sudah menyembah ilah lah. Baru dikasih. Belum ada 1 hari, saudaraku, belum. Baru dikasih, langsung dilanggar saat itu juga. Wah, begini caranya. Maka 1500 tahun kita bisa lihat umat Israel diajar. Ayo, perintah Taurat, taat, Sabat dan sebagainya. Intinya apa? Benar-benar ikut sama Tuhan sungguh-sungguh. Amin, 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 saudara. Sudah mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin. Jangan main mata sama yang lain, jangan ikut-ikut sana sini. Ikut Tuhan, udah, jangan yang lain lagi. Kalau masih perlu dikasih tahu yang kayak gitu juga, aduh saudara capek jadi kayak orang Israel, tegar tengkuk keras kepala, saudara, susah banget diajarinnya. 1500 tahun nggak ngerti-ngerti juga. Makanya ketika Yesus datang, penekanannya bukan lagi yang 4 itu, mestinya di dalam Yesus kita semua sudah belajar mengasihi Yesus. Berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Amin. Yang diajarkan dalam perjanjian baru semakin paling banyak adalah kasihilah sesamamu. Amin, amin, amin. Sampai kepada yang menulis terakhir pun, Yohanes pun, rasul yang paling terakhir pun, yang paling terakhir mati saksi mata langsung dari Yesus mati, dicatat oleh sejarah gereja di pembaringan sakratul mautnya, ketika ditanya sama murid-muridnya, Guru, wariskan sama kami pesan terakhir. Apa dong pesan kami yang terakhir? Buat kami yang terakhir, Guru. Rasul Yohanes cuma bilang, kasihilah satu sama lain. Pesan dari saksi mata terakhir dari Tuhan Yesus tetap sama. Kasihilah sesamamu. Mau saling mengasihi, saudaraku. Yang terus ditekankan di dalam gereja, belajar mengasihi. Nah saudara, jangan kita jadi seperti ahli Taurat ini, terlalu banyak ngomong mengasihi Tuhan.
Karena pada akhirnya toh mengasihi Tuhan diukur dari kita mengasihi yang kelihatan di depan mata sesama kita. Next slide. Kasih kita terlihat pada Tuhan terlihat bagaimana kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Coba katakan sama kiri kanan. I love you bro, I love you sis. Ayo. Awas jangan bilang sama istri orang. Dengan kasih ilahi saudara ya. Saling mengasihi. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan kalau saudara diberkati sore hari ini. Haleluya. Biar saya juga senang. Next, maka kita masuk sekarang kepada cerita berikutnya. Ini ahli Taurat ini. Oke, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi siapa dulu sesama itu? Nah, ngeyel lagi, mau lagi cari kebenarannya sendiri. Karena dengan jelas di sana dibilang, dari ayat yang ke berapa? Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya. Dia ngeyel lagi. Oke, saya mengasihi sesama, tapi saya nggak mengasihi semua orang. Saya cuma mengasihi orang-orang. Karena siapa dulu sesama? Mari kita definisikan dulu. Mari kita debatkan dulu. Siapa itu sesama? Sudah jelas firman Tuhan, kasihlah sesama. Masih lagi mau dicari-cari yang lain, ya kan? Yesus bilang oke. Dia kasih perumpamaan dari kita. Daripada debat, kamu dengar aja cerita ini. Ada orang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dirampok, dipukul habis-habisan dan hampir mati. Digeletak. Lewatlah yang pertama siapa saudara? Imam. Mungkin dengan jubah imamnya mungkin. Atau mungkin baru pulang dari Yerusalem habis tugas pelayanan. Ini bicara seorang profesional rohaniwan, saudaraku. Yang memang kerjaannya adalah khotbah, ngajarin orang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pokoknya dia kerjanya khotbah orang tentang kayak begitu. Sekarang giliran dia lewat di situ. Sian. Bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya. Ya sudah cuma cek saja saudara, ya kan? Komentarnya cuma begitu saja. Kesian. Lewat saja. Imam yang notabene kemungkinan besar paling banyak khotbah soal mengasihi, gitu ya kan? Ini gambaran orang yang kasihnya hanyalah sekedar it's just a job. Profesionalisme istilahnya zaman sekarang, banyak gereja sekarang profesionalisme kan. Seolah gereja itu seperti perusahaan, seperti ya hidup dalam dunia bisnis dan sebagainya, bukan profesionalisme hati hamba. Ada amin saudara? Bukan masalah profesi, itu masalah panggilan. Mau melayani Tuhan saudaraku? Melayani Tuhan itu bukan masalah status, bukan masalah jabatan, panggilan. Ya ini kalau orang cuma jadi hamba Tuhan karena profesi saja, ya inilah contohnya. Waduh, cuma bisa komentar aja, cuma bentar khotbah aja, tapi giliran mempraktekkan cuma lewat jauh-jauh lagi. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini keturunan hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, saudaraku, suku pilihan yang dipilih untuk melayani Tuhan. Jadi dia secara status, secara apa namanya bibit bobot bebek, saudaraku ya, orang rohaniwan yang eksklusif. Tapi dia merasa, saya orang spesial, saya orang ini, apalagi dikatakan orang imam itu nggak boleh bersentuhan dengan orang mati, nggak boleh bersentuhan dengan orang mati. Mohon maaf, ini perintah Taurat, saya tidak bisa. Tidak mau mengulurkan tangannya untuk menolong orang hanya karena pakai alasan macam-macam lah saudaraku ya. Apalagi dia merasa dirinya spesial karena orang Lewi. Maka yang ketiga datang siapa saudara? Orang Samaria. Yang paling dibenci sama orang Yahudi, paling bangsa kafir yang paling dimusuhin. Karena sudah 500 tahun orang Samaria ada bertetangga dengan orang Israel ketika mereka kembali lagi ke pembuangan. Dan orang Samaria ini memang nenek moyangnya ini yang bikin masalah terus. Kalau saudara baca kitab Esra, Nehemia, saudara bisa lihat di situ. Mereka ini adalah orang-orang buangan dari Israel, kerajaan utara, dicampur sama bangsa-bangsa lain, dibalikan lagi ke Samaria, saudara. Mereka percaya kepada Allah Yehova dan mereka beribadah sampai hari ini ada 200 orang. Sampai sekarang masih ada yang pakai agama Samaria ini, saudara ya. Betul-betul orang Yahudi sangat anti sekali sama mereka karena ini setengah-setengah nih, nggak Yahudi tapi nggak juga kafir. Aduh paling najis istilahnya gitu.
Istilahnya saya bayangkan ini orang Samaria udah biasa dihakimi, udah biasa saudaraku dijelek-jelekin, udah biasa di fitnah dan dicap-cap yang enggak sama orang Yahudi, udah dimusuhin. Saudara ingat perempuan Samaria ketika ketemu sama Yesus, oh kamu orang Yahudi, bukan orang Yahudi nggak mau gaul sama kami. Udah biasa mungkin dia digituin saudara ya. Tapi dia lihat, aduh, kasihan ini orang. Mungkin dia pikir ya, tapi kan dia kan orang Yahudi yang suka musuhin saya, suka ngomongin saya dan sebagainya. Tapi dia nggak mikir kayak gitu, saudara. Mungkin sempat terbersih, tapi sudah nggak penting lagi bagi dia, karena dia punya belas kasihan. Dia memandang semua orang sebagai sesama. Halo, ada amin semua, saudara? Terlepas sukunya, terlepas perlakuannya kepada kita, terlepas apapun yang dia lakukan sama kita, dia adalah sesama. Dan itulah kasih kepada Tuhan. Bukan cuma kasih yang di sini, tapi kasih yang benar-benar dipraktekkan dalam hidup. Maka dia tidak memandang semua yang dipandang oleh imam, oleh pandang oleh itu nggak masalah buat dia. Saya udah biasa digituin terserah mereka lah. Saya hanya mau menolong, dan bukan cuma nolong sedikit-sedikit saudaraku ya, taruh di keledainya, dia jalan kaki, yang sepertinya dia awalnya naik keledai, sekarang gara-gara orang ini, dia yang harus berkorban, dia yang jalan kaki, dia seret, udah gitu bukan cuma sampai di situ, dia cari penginapan, dia kasih minyak anggur, dan sebagainya. Saudara, tadi saya merasa dapat rema dari Tuhan. Tuhan Yesus tahu cara pengobatan loh saudaraku. Tuhan Yesus tahu cara kesehatan. Amin, amin, amin saudara. Yesus sendiri cerita, dikasih minyak, dikasih anggur, berarti Tuhan tahu cara nyembuhin. Makanya artinya apa saudara? Kita tuh harus jaga kesehatan. Ya, jangan jadi anak Tuhan tuh, saya percaya mujizat Tuhan menyembuhkan, tapi nggak mau jaga kesehatan, nggak mau olahraga. Saya tiap hari olahraga sekarang, saudara. Saya berusaha tiap hari olahraga. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap saya harus jaga kesehatan. Makanya saya cerita teman saya tuh, hanya gara-gara diare karena pengen kurus, saudara tuh, tapi nggak mau olahraga, jadi minum-minum herbalan, saudara ya. Diare 2 minggu nggak berhenti-berhenti hanya gara-gara ususnya saya yakin udah rusak gara-gara minum herbalan pengen kurus. Akhirnya benar-benar bukan cuma kurus, ya kan berat habis sekalian. Makanya jaga kesehatan. Ini Tuhan Yesus juga ngerti loh. Dia nggak cuma nyembuhin orang gitu saja pakai mujizat. Dia juga tahu loh cara nyembuhin. Berarti dia juga mengakui kesehatan itu penting dijaga. Nyembuhin bagaimana merawat kesehatan itu. Dia tahu loh, di sini dia ceritain. Kasih minyak, dikasih anggur, saudaraku ya kan, dia tahu. Nanti titipin, dibayarin lagi, saudaraku ya. Kalau kurang lagi nanti saya bayar. Jadi benar-benar saya tulis di sana, orang ini kasih tanpa prasangka, nggak mikir-mikir dulu pasti dia begini dan sebagainya. Dia sudah pasti bakal begini. Atau dia belum sudah prejudis. Prejudis itu artinya menghakimi dulu saudara. Enggak, dia nggak pakai begitu-begitu. Kalau mau tolong saja, udah nggak usah mikir-mikir gimana. Tergerak hati saya, belas kasihan, ya tolong. Tapi dia mungkin orangnya musuh saya dan sebagainya. Enggak, saya mengasihi dia terserah bagaimanapun juga. Dan dia tanpa pamrih, saudaraku, dia ngasih semuanya total, saudara. Enggak cuma nolongin nyampe di mana terus titipin ke orang lain gitu aja. Enggak, dia bawa ke penganapan, dia bayarin, nanti dia kembali dia penuh lagi. Kalau nolong sampai tuntas. Kenapa? Karena ini gambaran dari Tuhan kita. Kalau Tuhan tolong kita nggak pernah setengah-setengah, Tuhan tolong kita sampai selesai, kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang dia yang akan menyelesaikan bagi kita. Apa yang dia mulai, dia yang akan selesaikan. Saudara percaya itu, saudaraku? Dia kalau mulai sesuatu, dia nggak kerja setengah-setengah. Kalau dia mulaikan, dia akan sempurnakan sampai selesainya. Pelayanan di tempat ini, pasti Tuhan akan bawa sampai pada sempurnanya. Pasti Tuhan akan sertai. Jangan kecil hati, jangan khawatir, jangan menyerah, saudaraku. Percayalah. Semua yang sudah dibangun harus bertahan. Bahkan bukan cuma bertahan, berbuah, berkembang. Berbuah tetap, kata firman Tuhan. Jadi, saya dikasih Tuhan, benar-benar kita harus mulai kembali lagi. Kita belajar sungguh-sungguh mengasihi dengan tulus dan tuntas. Dan itulah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Next slide. Slide terakhir. Jadi, saudara, mengasihi Tuhan itu bukan soal seberapa banyak kita tahu. Tapi seberapa kita rela berkorban. Yang setuju katakan amin, saudara. Nih, orang Samaria. Berkorban total. Rela. Gak ada udang di balik batu, gak ada agenda tersembunyi, gak ada modus. Pokoknya saya mengasihi dia. Karena dia sesama saya. Masa bodoh dia mau gimanain saya, itu urusan dia. Yang penting saya mau mengasihi orang itu. Karena itulah kasih yang daripada Tuhan sama kita, bukan?
Berapa banyak kali kita nyakitin hati Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita, bukan? Dan Tuhan juga mau kita semua sama seperti Dia. Kasihin aja dah. Tapi dia nyakitin, tapi dia ngelukain. Ya udahlah, itu masalah dia, jangan jadi masalah saya. Saya nggak mau jadi masalah saya. Pokoknya saya mau tetap menjaga hati saya penuh dengan kasih sama orang tersebut. Saya akan tetap mengasihi dia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan gak akan saya panjangkan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, mari kita berseru, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari berseru kepada Dia, ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba Bapa. Amin, amin. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Aba Bapa, amin, amin. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami, merawat kami. Bersyukur kami ada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan dan hikmat dan kepandaian buat kami. Memberikan kami penyertaan-Mu sehingga kami Tuhan boleh tetap ada Tuhan dan boleh tetap kuat. Terima kasih Tuhan, bahkan pelayanan di tempat ini pun semua ada karena kemurahan Tuhan ya Bapa. Sudah dikasih Tuhan, biarlah sore hari sebelum kita berpisah satu sama lain, saya mau mengajak saudara meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Kita tidak cuma dipanggil untuk mendengar perkataan Tuhan, tapi Yesus mau kita melakukan perintah Tuhan. Dan marilah kita mulai dari sekarang, saudara. Kalau ada barang seorang pun yang sedang bermasalah dengan pribadi kita, mungkin ada saudara kita, keluarga kita, bahkan pasangan hidup kita yang sedang punya masalah dengan diri kita. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk benar-benar mempraktekkan firman Tuhan sore hari ini. Jangan kita cuma mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan kita cuma mau tahu saja tentang firman Tuhan. Tapi mari kita ambil keputusan pada sore hari ini. Tuhan, saya mau mengasihi apapun yang terjadi ya Tuhan. Karena saya mencintai Engkau, maka saya mau buktikan cinta saya dengan saya mengasihi orang yang kelihatan di depan mata. Saudara, ampuni, mungkin ada yang menyakiti hati saudara. Mungkin ada yang menyinggung saudara, mungkin ada yang melukai saudara, mungkin ada yang membuat saudara berugi, ada yang membuat saudara disakiti saudara. Pada sore hari ini mari kita memilih untuk tetap mengasihi dan tidak membiarkan kebencian dan kepahitan menguasai hidup kita. Percayalah bahwa kasih itu tidak pernah gagal. Kasih itu sanggup mengalahkan apapun juga. Kasih akan mengatasi dan menutupi segala sesuatu.
Mari kita memilih untuk menjadi orang-orang yang tetap mengasihi apapun yang terjadi. Bahkan musuh sekalipun, orang yang tidak suka dengan kita sekalipun, marilah kita untuk memutuskan tetap mau mengasihi mereka. Bukan kita harus selalu merasakan sesuatu yang baik sama mereka. Tidak, saudaraku, tapi kita memutuskan untuk tetap mengharapkan yang baik bagi mereka. Karena kasih bukan perasaan, kasih bukan cuma sekedar euforia emosional, saudaraku. Tapi kasih adalah keputusan, komitmen hati kita untuk tetap berharap yang baik bagi orang tersebut. Mari ampuni mereka yang perlu diampuni sore hari ini. Mari jalin kembali tali hubungan yang mungkin sudah renggang. Mari tegur sapa lagi dengan orang yang tidak pernah kita tegur sapa, saudaraku ya. Mari kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Gak ada alasan bagiku untuk tidak mengasihi, karena Engkau sudah mengasihi aku sepenuh hatimu ya Tuhan. Kau sudah rela mati bagiku ya Tuhan. Kau sudah menjadi teladan bagiku. Kau bahkan mengasihi musuh-musuh yang menyakiti dan menyalibkan Engkau. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi seperti Engkau. Bapa, Engkau kiranya pada sore hari ini membebat Tuhan, memulihkan hati kami. Bila kasih kami tidak menjadi dingin, biar kami kembali mengasihi Engkau Tuhan, dan menunjukkannya dengan mengasihi orang-orang yang kelihatan di depan mata kami. Dan biarlah setiap orang yang mengenal kami melihat Engkau di dalam kami, bahwa kami tetap mengasihi Engkau, mengasihi sesama, maka Allah tetap ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh jemaat ini ya Tuhan, memberkati seluruh pelayanan yang ada di GPD Cianjur, bahkan pelayanan yang lain ya Tuhan, yang dimulai dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati Ibu Gembala dan seluruh staf pemimpin Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua, sebab kami tahu Engkau lah yang empunya dan kepala dari gereja ini ya Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab sepenuhnya atas gereja ini. Terima kasih Bapak Sorgawi buat sore hari ini. Kami menyerahkan seluruh masalah kami dan situasi kami, dan menerima jawaban pertolongan kami semua dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang berdoa katakan amin. Puji Tuhan.